Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Senin 1 Juli 2024, bersama saya Sriono Sudarso. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu layakkanlah dan siapkanlah kami, sehingga kami bisa memahami akan pesan-pesan-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami. Inilah ya Bapa, doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan pagi ini berjudul Sampai Sumbu Penghabisan, yang diambil dari kumpulan renungan karya Andar Ismail, seri Selamat Melayani Tuhan. Adapun nats Alkitab yang mendasari renungan ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam hidup ini ada perkara besar, istimewa dan luar biasa. Kesanalah biasanya perhatian tertuju. Namun seringkali dari perkara kecil, sederhana, dan kita pun bisa mendapatkan hikmah. Misalnya dari sebatang lilin. Jika pada suatu malam listrik padam, cobalah kita amati apa yang terjadi pada lilin. Sumbunya terbakar, batangnya meleleh. Hanya dengan kerelaan meleleh seperti itulah lilin tersebut bisa berfungsi memberi terang. Untuk memberi terang, sebatang lilin harus berkorban. Ia meleleh dan menjadi pendek. Seandainya lilin itu tidak mau meleleh dan tidak mau menjadi pendek, ia tidak bisa bersinar. Lilin yang memenuhi perannya adalah lilin yang rela meleleh. Sebatang lilin hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ia memberi diri. Terang yang diberikan sebatang lilin adalah kecil saja, berbeda dengan lampu pijar atau lampu sorot yang memberi cahaya terang benderang, berkilau dan gemerlapan. Lilin memberi terang yang secukupnya saja. Namun, ketika tiba-tiba listrik padam, sebatang lilin sudah cukup untuk menolong kita bisa melihat di mana letak pintu dan di mana letak jendela. Berbagai aspek tentang pelayanan Kristen yang kita renungkan bertumpu pada apa yang diperbuat oleh sebatang lilin. Kita adalah ibarat sebatang lilin. Kita diberi hidup bukan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana orang lain telah hidup untuk kita, begitulah kita dipanggil untuk hidup bagi orang lain. Seperti sebatang lilin, kita eksis menjadi terang. Sinar sebatang lilin biasa-biasa saja. Cahayanya kecil, akan tetapi ia bersinar dengan setia. Diam-diam, tanpa gembar-gembor, lilin itu memenuhi perannya dengan setia. Mungkin pelayanan kita pun biasa-biasa saja, tidak istimewa, tidak luar biasa, tidak hebat. Namun, dengan hidup sebagai anak-anak terang, kita memberi terang. Pelayanan bukan berarti bersibuk ke sana dan kemari. Pelayanan Kristiani yang paling dasar adalah hidup seperti lilin, yaitu menjadi terang dan dengan begitu memberi terang. Lilin itu bersinar terus. Nanti sumbu dan batangnya akan habis. Nanti lilin akan padam. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa lilin itu gagal dan sia-sia. Justru sebaliknya, lilin itu telah menjalankan perannya dengan baik dan berdaya guna. Sekarang lilin itu sudah pendek.
namun dengan sumbu dan batang yang tersisa, ia masih bersinar. Ia tetap memancarkan terang. Lilin itu bertahan sampai sisa sumbu dan sisa batang yang terakhir. Selama masih ada sumbu dan sisa-sisa batang, ia bersinar terus. Seperti batang lilin. Hidup dan pelayanan kita juga pada sewaktu-waktu akan berakhir. Ada waktu untuk menyala, ada waktu untuk padam. Nanti ada lilin yang lain yang akan menggantikan dan meneruskan kita. Akan tetapi, selama kita masih bersinar, kita bersinar terus, menjadi terang sebisanya, menjadi cahaya seadanya. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, kita terus melayani. Melayani Tuhan yang telah melayani kita. Melayani Tuhan yang hadir dalam sosok diri orang-orang yang membutuhkan kita. Selamat melayani Tuhan. Terus bersinar sampai sumbu dan batang lilin penghabisan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang membawa kami keluar dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Pada saat ini Bapa, biarlah melalui renungan yang sudah kami mendengar, kami boleh menjadi lilin-lilin kecil di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami, agar kami boleh menjadi terang dan memberi terang bagi sesama, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Jika sebentar kami ingin memulai hari kami, biarlah kami memohon Tuhan Yesus, Sang Terang Abadi, boleh menolong kami, memimpin kami, dan menerangi langkah hidup kami. Inilah Tuhan doa, syukur, dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.